Pengertian norma. Norma menurut KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, norma juga disebut norma aturan, norma sosial atau standar perilaku yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Nilai-nilai konstitusi, norma kesusilaan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Ini siapa ya? Ariska kalau nggak salah. Bentar ya guys. Ya, Ariska. Mana nih? Bentar. Ada nggak suara aku? Bagus, merdu. Ini guys. Yang mana? Mana Ariska? Wah, Rizka bacoy. Ya sabar sayang. Ini kok aku suara ya. Ada nggak suara aku? Ado. Pendekatan normatif sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses atau cara mendekati. Sedangkan normatif berasal dari kata norm bahasa Inggris yang artinya norma, ajaran atau acuan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, normatif artinya patuh pada norma atau kaidah yang berlaku. Sehingga yang dimaksud dengan pendekatan normatif ialah peraturan yang mengatur baik buruknya perbuatan berdasarkan ajaran yang ada di masyarakat, yang diharapkan mampu menjadikan pendekatan. Oh, udah. Ini Puspa. Oh, sudah. Ya. Iya kan punya kamu kan. Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Normatif artinya adalah berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Ini siapa ya? Ayu kayaknya. Ayu lagi. Sampai mana ya tapi ya? Sini deh kayaknya. Ngezoom banget yuk. Atau bahasa Latin Constituante atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Konstitusi merupakan suatu naskah berupa undang-undang dasar atau sebuah aturan perundang-undangan tertinggi
yang disusun secara resmi dan disahkan. Konstitusi tidak tertulis merupakan peraturan yang ada tetapi tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Cici. Sampai sini, Ci. Kaitan pendekatan normatif dengan konstitusi. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya tujuan konstitusi itu adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Prinsip dari konstitusi modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Walaupun pemerintah diperlukan bagi kehidupan umat manusia, tetapi setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus tunduk pada pembatasan kekuasaan substansif, penting dan kewajiban-kewajiban tertentu. Terdapat beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah meskipun tindakan itu dilakukan sesuai dengan yang ditetapkannya. Ini Ica. Di dalam konstitusi terdapat 3 nilai, yaitu 1. Nilai normatif yang konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. 2. Nilai nominal yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan yang ketiga, semantik yang berarti konstitusi tidak dijalankan dan sama sekali. Nilai-nilai konstitusi ideal harusnya dilakukan secara normatif karena akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan suatu bangsa yang tercantum di dalam konstitusi. Mana Ica? Nah sudah kan, Sampai mana tadi kamu? sampai dalam konstitusi kepanjangan. Rupodin. Nih aku ya. Nilai-nilai konstitusi idealnya harus dilaksanakan secara normatif karena akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan suatu bangsa yang tercantum di dalam konstitusi yang dapat dilihat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai normatif di dalam konstitusi berarti konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Salah satu contoh penerapan nilai normatif di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah melimpahkan pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, sabar ke. Kan aku tuh apa nih si Cin? Oh ya, karya Cin. Oke. Jadi ya kan aku kan nanya sama Kak Lim. Nah ini tuh masuknya ke sosiologi hukum kata dia. Tapi aku nggak ngerti. Jadi kata dia Pak Laurel ini nyuruh kita gimana ya ngomongnya ya. Jadi kalau konstitusi dari pendekatan normatif itu mengkaji konstitusi di dalam konstitusi itu sendiri, yang dikaji itu nilai, asas, prinsip, norma, dan tingkah laku. Nah, nilai sama prinsip kan udah ada. Nah, itu belum ada yang norma sama tingkah laku. Nggak tahu cari keywordnya itu apa. Gimana guys? Apa bedanya? Nih, jadi intinya tugasnya Pak Laurel itu kita tuh nyari konstitusi dari pendekatan normatif. Nah, yang dikaji itu nilai konstitusi, asas, norma, dan tingkah laku. Kalau asas udah ya? Ya, nilai sama asas prinsip itu
Udah, tinggal yang norma sama tingkah laku. Carinya gimana ya? Norma yang terkandung di dalam konstitusi. Iya, coba Ca. Bentar ya, aku cari dulu. Kalian contohnya Sini yang di loh. Ci punya kamu tuh salah yang mana, Ci? Salah apa ya? Yang sumbernya itu. Soalnya pas aku buka sumber yang kamu taruh itu, dia error gitu, Din. Aku ketik. Mana mau tahu? Iya, kan aku udah copyin. Itu yang aku kirim di itu di WA kamu itu, nah. Jadi yang perilaku kayaknya itu ya, perilaku warga negara gitu ya terhadap Ya. konstitusi. Din, Ya, Din, norma sama nilai itu sama, Din. iya, iya beda. kan? Beda. Beda apa Tidak, sama? kan namanya yang di Google nih nilai-nilai konstitusi itu yo jelalai cek norma itu pusat. Nah kan tapi ada juga yang aku dapat itu nilainya yang di UEFA itu. Nah berarti normanya tuh yo jelalai norma agama, norma kesusilaan. Yo udah sih. Iya sih, aku baca Iya, juga kan? norma itu Norma kesetaraan. agama itu, Ca. Iya Ada itu 5 udah itu sih. kalau nggak salah, norma hukum, I- norma agama. Iya itu memang. Ya masih nyambung kok, itu masih nyambung. Kan lah ada di ini kita tadi. Tapi nggak dijelasin nggak sih? Bapaknya cuma minta normatif. Pendekatan. Iya loh, aku juga ini bingung sama ininya, kok jauh kali ininya ya. Tapi nggak tahu sih. Aku udah Gimana kuat. Pus dari Pus? Kayaknya Puspa yang ngerti. Sama aja. Soalnya kalau tentang perilaku dalam ini, kalau kita bahas tentang perilaku dalam konstitusi juga kayaknya justru judulnya kayaknya lebih tepat konstitusi nggak sih? Ini kan Iya baru kan? pendekatan. Ya. Soalnya kan Kalau yang perilaku itu kayak yang ditaruh Bapak itu kan di PPT kan, mengenai apa tuh, yang pendekatan normatif ini kan digunakan itu buat ini kemarin. Nah yang di PPT Bapak itu kan kemarin dia bilang gini kan, UUD konstitusi tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah norma-norma ketatanegaraan yang berupa ketentuan konstitusi yang mengatur tentang. Jadi kayak gimana pendekatan normatif ini tuh metode untuk menelaah konstitusi itu sendiri gitu loh. Kalau berdasarkan ini ya dari PPT yang dia kasih ya kemarin. Terus kalau misalnya sekarang kajiannya mengenai konstitusi kayak misalnya kayak apa itu ya, kayak perilaku atau norma itu kayaknya mendalam ke konstitusi nggak sih? Tapi nggak tahu ya. jadi udah cukup segini aja gitu. Nggak tahu juga soalnya kan kalau dia suruh kita cari mengenai pendekatan normatif kan berarti harusnya itu kayak gimana ya, bagaimana cara istilahnya kayak tuh kayak gimana sih operasional penggunaan pendekatan normatif ini dalam konstitusi, bagaimana penggunaannya, maksudnya kayak gimana ya, ini kan salah satu metode gitu kan, metode menelaah konstitusi kan, jadi kayak apa aja gitu loh, kayak gimana sih yang namanya pendekatan normatif itu nggak sih sebenarnya, tapi aku nggak tahu ya karena kata-kating itu juga yang kajiannya malah ke situ ya, aku juga nggak ngerti jadinya. Iya, jadi intinya katakan itu kalau misalnya konstitusi dari pendekatan apa normatif itu yang ngebahas isi konstitusinya gitu kata dia, tapi kata Cici kejauhan. Tapi nggak tahu sih,
Kalau itu menurut iniku ya, menurut pemahamanku, tapi nggak tahu kalau benar. Pengalaman gak sih? Di pengalaman apa sih? Masih, ini udah di record loh. Masa ini kita post nanti bapaknya tahu. Apa? Kan itu sih. Diedit nanti, ketua yang edit. Woi, Kalau di Google tidak, ini baik. Apa kita buat IG baik ya, saran aku kan uji bapaknya bisa di ini IGTV kan. Nah, post tuh di buat IG untuk yang sekitaran baik, karena ada usah kita kunci IG-nya. Boleh. Kamu yang buat ya, Ca? Boleh. Buat IG pula. Upload. Kamu yang upload. Ya aku yang pakai, kamu pegang juga passwordnya ya. Yo, Oke. jadi gimana nih? Ditambahin atau kayak mana? Kalau ditambahin lagi berarti kita ini nanti dong diskusi lagi nggak sih? Tapi perasaan aku itu apa Ya sih? takutnya out of context nggak sih? Kenapa? Ya benar-benar. Puspa tadi ketemu nggak, Pus? Enggak Din. Jadi segini aja nih. I think Ya enough. segitu aja. Tidak Aku mungkin. punya yang Apa? yang kelompok lain. Cuma kayak beda banget gitu loh. Kayak gimana sih sama yang lain? Nih, aku kirim ke ini ya. Ke WA. Soalnya kan kalau pas aku cari ya yang mengenai perilaku yang konstitusi itu, dia kayak ngebahas mengenai kesadaran masyarakat dalam berkonstitusi gitu loh di negara. Nah, itu bisa masuk ke tingkah laku nggak sih, Ci? Iya, itu yang aku bilang. Masih Jadi berlaku. konstitusi itu dijalaninnya gimana gitu kan? Iya, Udah baik apa belum? Cuman nggak ada sumbernya. Gimana ya? Allah, kan masuk dulu, ay. Kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan. Jadi yang mau dihilangin yang mana? Coba ke bawah. Yang terakhir ini nggak sih terlalu jauh? Yang ini ya? Enggak ah, Nggak usah. enggak usah. Itu kan memang ininya. Yang ini aja deh, Din, ditambahin gak sih? Yang di normanya ya? Iya. Ini terlalu dikit nggak sih kayak pengertiannya gitu? Ini yang dari Ayu kan? Udah aku tambahin. Belum aku benerin ntar ya guys. Terus Yang pendekatan normatif itu yang kemarin yang sempat ada presentasi itu yang katanya ini apa namanya? Ada yang tentang apa sih itu kelebihan sama kekurangan itu yang bagian mana sih? yang belum ada ya, Yu? sih, tapi mereka dikit. Bentar ya, aku kirim di grup. Ya. Woi, aku pengen nanya dengan yang ini, woi, kelompok rombongan Asia, woi. Tapi belum kutanya. Kan emaknya lagi ngajar, ditanyain dia disuruh periksa nangis bawa aku. Tanya aja. Iya, aku kontak dia di HP ini. Nangis kau. Kalau kelompok saja. Emaknya tuh kan salah. Iya. Nolak. Dia pernah cerita melapan. Oh, dia ada perbedaannya ya? Kalau enggak perbedaannya itu masukin kesimpulan aja nggak sih? Iya, boleh. Kan dikit juga ininya yang Iya, kan? perbedaan ini. Angkatan kita.
Masukin nggak Yu yang kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat itu dimasukin nggak? Tambahin aja di norma. Itu bagian Norma. norma kan. Tapi gimana? Emang itu pakai penjelasan lagi ya? Maksudku kan itu kayak terlalu ini nggak sih? Jauh banget. Maksudnya tuh kayak disebutin aja nggak sih? Ya, ya. Iya kan? Banyak kan nggak sih kalau dijelasin ya? Iya, kalau dijelasin kan pasti banyak yang misalnya kayak norma agama gitu kan. Nggak mungkin kan penjabarannya pasti banyak itu. Lagian juga ini kayak pelajaran ini nggak sih? Pelajaran SMA? Nggak ya? Sosiologi. Terus, apalagi ya? Kayaknya yang ini kurang deh kita. Yang mana? Nih, ini tuh terlalu sedikit kita pengertiannya. Cuman dari KBBI doang. Sabar ya. Pendekatan norma. Karena aku juga benerin dulu. Jadi penelitian sama pendekatan tuh sama gak sih? Nggak tahu. Kalau penelitian itu setahu aku sama. Soalnya banyak juga kan yang tentang penelitian normatif. Ada yang yuridis sama empirik nggak sih itu? Iya, di Google tuh banyaknya penelitian nggak sih? Bukan pendekatan kan? ngomongnya. Penelitian. Aku nyari rata-rata penelitian. Iya, sama aku Iya, juga gitu. Nggak ada yang ngomong pendekatan. Ini kayak mana nih? Bentar ya, kita benerin dulu biar bagus. Aduh. Masukin di situ nggak sih, Din, yang tadi yang perbedaan itu masukin di ini aja, yang di pendekatan normatif aja. Jadi ntar kesimpulannya yang mana? Yang kemarin itu, yang ada kan kesimpulan yang kemarin? Jadi itu aja kesimpulannya? Iya. Tapi yang di pendekatan normatif tuh yang tadi itu, yang perbedaan itu yang paling akhir aja kasih. Oh iya, iya. Ngerti. Bisa request. Bisa dong. Bisa request sama sekretaris ini. Ayu. Yang ini, yang apa? Edmodo tuh cak mana? Apa yang nak submit itu no? Ini nah file ini. Sekarang. Oh, kirim ulang ya. Tapi lewat Edmodo. Oh, di dulu. Iya. Oh, ya sudah. Itu semua ya, semua kita ya, atau kayak mana? Tidak perwakilan Baci. Oh, ketua aja kan? Oh, ketua kelompok dong. Sebenarnya bukan boy. Anggota juga bisa ngirim tuh sebenarnya. Aduh, sakit perutku. Minum. Nah guys, minum. Dilayang ate, oi kopi janji jiwa Jauh Cak, ke Palembang. Andai kan ada Grab di sini loh, di Layo ini. Di mana? Berapa sih? Oh, ini salah bentar ya guys. Kalau di Prabu Muli ada Grab kan, yuk? Apa sih? Ada Grab di Prabu Muli. Ada dong. Ya ampun. Parah banget. Kota Prabu Muli itu. Astaga.
Mana yang pendekatan normatif? Belum ada ya Yu yang pendekatan normatif itu ya? Udah aku kirim, lihat di grup. Tapi aku Ya Allah, tidak punya panjang ya. penelitian. Sama nggak sih? Sama tahu nih. Baca ge, pendekatan perundang-undangan ya. Terus baca yang ini. Tuh, sama kan? Ya udah masukin aja. Itu ada dari Ya udah yang masukin aja ya. Ini enggak sih yang mereka kemarin kan presentasi gitu yang ada kata-kata ini sekunder gitu-gitu. Kan aku baca nih. Ini dari pengertian. Muflih nggak sih? Dari kelompok Muflih nggak sih? Hah? Yang ini? Dari kelompok Muflih nggak sih yang ini nih? Iya, terus kan aku baca nih kan ya di pengertian ini kan penelitian hukum normatif kan. Nah, di situ ada loh dia ngejabarin tentang itu juga yang kayak mereka jelasin kemarin. Kirim, Ci. Stanjur. Bisa semua, bisa. Jadi udah ya, ini ditambahin aja. Ini yang konstitusinya di ini nggak? Dihilangin nggak? Yang mana? Apa tetap gini? Tetep lah. Pengertian konstitusi. Iya. Kayak kita tuh banyak banget gak sih bahasnya? Tapi Puspa. kalau di kelompok yang presentasi itu dikit mereka bahas konstitusi. Iya, mereka tuh cuma kayak norma sama normatifnya aja kan? Kita juga kan dikit loh ini loh. Soalnya yang punya kita itu kita bahas yang ini kaitan pendekatan normatif dengan konstitusi. Jadi nyambung nggak sih? Disuruh nggak sih yang ini? Yang ini nih disuruh nggak?